Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, maka tiada satupun hamba Allah yang bisa dan tidak boleh pula untuk bertanya kenapa Engkau ya Allah memutuskan suatu perkara. Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara sesuai dengan maha bijaksananya, sehingga pasti terdapat ibrah yang sangat luar biasa dari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada waktu kita sekarang, kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan di dalamnya bahwa ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dan seterusnya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan kita berada di awal-awal bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman sedikit pun pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan berbuat zalim pada 4 bulan yang dimuliakan, padahal kezaliman itu diharamkan di semua bulan dan semua dalam setahun penuh. Maka pengkhususan ini menunjukkan bahwa kezaliman saat waktu yang mulia maka akan diperberat dosanya dan hukumannya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pula sebaliknya, apabila perbuatan dosa diperberat siksanya oleh Allah karena ia dilakukan di bulan-bulan yang mulia, maka amal salih, perbuatan baik diperbanyak pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab waktu tersebut adalah waktu yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, namun kita harus mengetahui, meski demikian kita tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah tertentu sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkhususkannya. Sama dengan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia dalam sepekan, tapi Nabi pun juga mengatakan, la takhussul jumu'ata bisiyamin wala lailaha biqiyam. Jangan kalian khususkan Jumat itu dengan puasa, dan jangan pula malam Jumat itu dikhususkan dengan qiyamul lail. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengkhususkan suatu ibadah tanpa ada dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, maka masuk dalam kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita banyak amalan-amalan yang dikhususkan untuk bulan Muharram, bahkan khusus untuk hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Namun kebanyakan amalan tersebut ternyata tidak sahih, ternyata tidak didasari dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, dan telah diteliti oleh para ulama. Kebanyakan amalan tersebut didasari oleh hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini kita akan menjelaskan sedikit saja beberapa hadis yang telah dikoreksi oleh para ulama, lalu disebutkan kepada khalayak untuk diketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, sehingga amalan yang digantungkan didasari dengan hadis tersebut adalah amalan yang tertolak, sehingga kita harus meninggalkannya. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis dikatakan, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Artinya, barang siapa melebihkan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan rezekinya, yaitu dalam 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah salah satu hadis yang pertama yang batil, yang tidak boleh diamalkan. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad menjelaskan bahwa al-haditsu batilun la yasih. Hadis itu adalah batil dan tidak sahih. Memberikan nafkah adalah kewajiban setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan memberikan keluasan kepada mereka menurut kemampuannya adalah termasuk kebaikan dan kemurahan seorang laki-laki kepada keluarganya. Tidak dikhususkan hanya 1 hari saja dalam setahun, yaitu 10 Muharram. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi hadis, man iktahala bil itsmi di yauma Asyura lam tarmud ainuhu abadan. Dalam hadis disebutkan, barang siapa bercelak mata dengan celak ismit pada hari Syura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka dia tidak akan sakit mata selama-lamanya. Hadis ini juga termasuk hadis yang tidak sahih. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan al-haditsu maudhu'. Hadis itu adalah hadis palsu, bukan perkataan Nabi, tapi perkataan orang yang mengada-ngada. Demikian pula Imam Az-Zarkashi, Imam As-Sakhawi menilai hadis tersebut adalah hadis yang dibuat-buat. Bahkan Imam Ibnul Jauzi mempunyai sebuah kitab yang isinya semuanya adalah hadis yang palsu. Beliau memasukkan hadis ini dalam kitab tersebut yang berjudul Al-Mawdu'at, yaitu silsilah hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, man igtasala wa tatahhara fi yaumi Asyura lam yamrat fi sanatihi illa maradul maut. Yang artinya, barang siapa mandi lalu bersuci pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka dia tidak akan sakit selama setahun itu, kecuali kalau dia sakit, maka sakitnya adalah sakit yang menuju kepada kematiannya. Hadis ini pun juga termasuk hadis yang batil. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wal haditsu maudhu'. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Lalu yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak pula beberapa riwayat hadis yang intinya adalah salat khusus untuk malam atau harinya 10, yaitu Muharram, salat khusus untuk Asyura. Maka dikatakan oleh segenap para pakar hadis, Imam As-Suyuti mengatakan dalam La'ali, beliau mengatakan al-haditsu maudhu'. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Demikian pula dikatakan oleh Imam Syaukani dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengkhususkan suatu amalan yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, mujibid da'awatil azizil ghaffar,
khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi wal anhari wal riyahi wan niyar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qarar. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mengetahui bahwa mengkhususkan suatu amalan pada hari tertentu padahal Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkannya, maka ini termasuk mengada-ngada dalam beribadah dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apakah yang dianjurkan di bulan-bulan mulia seperti bulan Muharram ini? Maka di antara yang sahih adalah memperbanyak puasa selama tidak penuh 1 bulan dalam bulan Muharram. Maka silakan diperbanyak puasa sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, akhrajahu Muslim. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita tidak mampu untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, yaitu kebanyakannya, maka paling tidak jangan ditinggalkan puasa Asyura, yaitu seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, yaitu tentang saum yaumi Asyura, yaitu ketika ditanya Rasulullah tentang fadilah keutamaan puasa Asyura, faqala sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyata, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, puasa hari Asyura itu pahalanya menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Maka inilah yang dianjurkan, dikhususkan pada tanggal 10 Muharram dengan berpuasa yang ganjarannya luar biasa, bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Dan juga diperhatikan pula ada tambahan lagi, yaitu dianjurkan diawali puasa sebelum 10 Muharram, yaitu dengan tanggal 9. Karena saat itu ketika Rasulullah SAW berpuasa tanggal 10 Muharram, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhumul yahud, tu'adzimuhul yahud wan nasara. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang memang juga diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka punya momen terpenting pada hari itu juga, wahai Rasulullah. Mereka pun beribadah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan orang Yahudi pun juga berpuasa pada hari Asyura ini. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnat tasi' ay ma'al ashir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu, andaikan aku tahun depan aku masih hidup, maka aku akan puasa juga, yaitu bersama tanggal 10 Muharram juga, yaitu tanggal 9-nya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu, maka jangan ditinggalkan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram di hadapan kita, dan Allah menjanjikan ampunan dosa selama 1 tahun. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, maka disebutkan oleh para ulama, memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa diperbanyak. Di antaranya adalah amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, zikir, kemudian juga qiyamul lail dan lain sebagainya, termasuk di antaranya sedekah. Maka silakan diperbanyak, tapi bukan mengkhususkan 10 Muharramnya, tapi berkeyakinan karena ini adalah bulan yang dimuliakan, salah satu dari 4 bulan yang istimewa, maka kita perbanyak amalan-amalan tersebut dan berusaha juga memperbanyak tidak hanya di bulan Muharram, tetapi juga di bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.